Yang mau maju langsung, yang mau tanya ngantri aja di sini. Kayak orang antri sembako itu loh. Adik di sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Gus. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Abin Mu'afan dari UIN Maulana Malik Perhimalang. Oh, dari mana? Alhamdulillah Dari Kuwait. pernah kami bertemu dengan Gus di Pondok Or Aji di Sleman. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya Gus, simpel saja. Bagaimana kita itu punya motivasi untuk bisa berdakwah ke kaum-kaum marginal? Apa titik mula Gus ini bisa berani berdakwah ke sana? Apa yang memotivasi dan bagaimana dengan kita ini yang mungkin belum berani? Mungkin belum berani imannya apalagi nafsunya. Oke, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu motivasinya. Bahwa semua orang butuh Allah. Cuman kadang-kadang kita yang egois. Kita butuh Allah, mereka butuh Allah. Kesempatan mereka yang tidak ada. Maka kita datang untuk menjemput bola. Nah, ayo mbaknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Mufidatul Khairiyah. Maufidatul Mufidatul Khairiyah. Khairiyah. Nama komplit. Iya, nama Aku tahu. Aku tanya kenapa kok aku tanya nama komplit sama kamu. Biar besok ketika akad aku sudah hafal. Codot. Apa Mbak Mufidah? Gini Gus, kan sebagai mahasiswa itu apa godaannya terlalu besar. Kalau ditanyai, kebetulan saya itu kan pendidikan agama Islam. Jadi PAI. ya Nanti keluar saya merasa ijazahnya kayak apa? munafik gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau ditanyai tentang Islam itu belum sepenuhnya. Terus gimana cara kita itu sebagai mahasiswa itu bisa cinta ke Nabi Muhammad daripada cinta ke duniawi. Soalnya godaannya itu terlalu besar, Gus. Kamu nggak akan kufar Ferguso? Terus gitu pertanyaannya. Ya, PAI itu besok kalau keluar titelnya apa? SPD. Oh SPD, sarjana penuh dosa. Kalau saya dulu SAG, sarjana agak gimana gitu. Yang pertama, PAI di Fakultas Tarbiyah itu tidak belajar mendalami Islam, tapi belajar mempelajari metodologi mengajar ala Islam. Jadi kalau kamu mau paham Islam, jangan di PAI, kamu salah jurusan. Begitu, Beb. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kamu kesini cinta dengan Rasulullah, besok di padang mahsyar akan kumpul dengan Rasulullah. Kamu di sini cinta dengan Gus Miftah, besok di padang mahsyar kita berdua, Beb. Wow. Saya dulu yang saya jadikan motivasi itu, saya pengen di surga bareng Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kamu ketemu idola artismu saja seneng, masa sama Kanjeng Nabi tidak? Gitu ya, Mbak Mufidatul Khairiyah binti. Makasih Mbak Mufidah. Al jumlatul mufidatu. Siapa lagi terus? Perkenalkan, nama saya Amiruddin Alamsa. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT. yang dimana lingkungan kehidupan saya memiliki banyak kaum Kristiani. Yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur itu ketika ada tetangga yang akan diangkat menjadi pendeta, terus ketika itu orang Muslim diikut sertakan
dalam gereja, diikutsertakan dalam gereja untuk menghadiri ketika pendeta ini diangkat. Nah, bagaimana pandangan Gus mengenai masyarakat, mengenai umat Islam yang menghadiri ketika saudaranya ini diangkat menjadi seorang pendeta? Tadinya udah murtad, tapi kita berbondong-bondong untuk datang ke gereja ketika beliau menjadi seorang pendeta. Terima kasih. Saya mau tanya, inaugurasi pendeta diangkat menjadi pendeta itu prosesi ibadah apa prosesi adat atau prosesi formalitas? Setahu saya itu formalitas, kayak jabatan orang dilantik. Kalau konteksnya formalitas maafi muskilah, tapi kalau konteksnya ibadah haram. Nah, kamu lihat dulu, kalau konteksnya ibadah di dalam gereja orang Islam ikut haram, tapi kalau konteksnya ini inaugurasi formalitas maafi muskilah, no vote ora popo. Saya itu di tetangga saya orang Katolik meninggal, mereka membacakan doa sembahyangan untuk yang meninggal. Kita orang Islam di belakang nunggoni, begitu nanti makan-makan kita makan bareng. Sebaliknya kalau ada orang Islam mati tahlilan, mereka orang-orang Katolik nunggoni, begitu selesai kita makan bareng, tapi tidak mengikuti proses ibadahnya. Jadi gak ada masalah itu ya. Alam syah, mudah-mudahan kamu langsung nikah alam sah, janda nak 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dari Madura, guys. Dari? Madura. Oh, Madura. Iya. Orang Madura itu susah jadi polisi karena berhitungnya nggak pernah pas. Berhitung tuh satu. Enji, yang saya tanyakan gini, Gus. Di saat kita melihat banyak para mubalik yang berjalan seperti Gus menjalankan dalam apa namanya itu klub malam salah satunya, kira-kira sendi manakah yang harus kita isi? Mungkin usulan dari tanggapan usulan untuk kami generasi selanjutnya, sendi manakah untuk kita bisa isi terhadap ukuran Indonesia? Karena termotivasi dari dulu bahwa dakwah Rasulullah itu bisa terlaksana karena adanya Utsman dan juga Abu Bakar selaku penuntik dana ataupun saudagar sukses waktu itu. Apakah perlu umpamanya kita itu juga menjalankan pendakwah juga kepada saudagar-saudagar sukses di Indonesia untuk bisa teropsi juga untuk bisa menerapkan sedekah dan sebagainya untuk bisa mensukseskan dakwah-dakwah yang ada di Indonesia. Itu, Gus. Saya ini ngomong apa kumur-kumur ya, tapi saya nangkap kok. 3 hal, Mas siapa namanya tadi? Fakih. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya. Kalau kata orang Jawa mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwati, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya kalau dakwah itu cuma 3, mulang, nyumbang, rewang. Jangan jadi yang keempat. Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet, kakean maido. Lah kamu salah satu di antara itu. Punya ilmu, mulang, nyumbang atau rewang. Itu aja, selesai. Sopo iki? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Surul Fauzi, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT juga. Nah, yang ingin Kalau saya kamu di Jogja namanya Irma. Irenge Masya Allah. Apa Mas Fauzi? yang ingin saya tanyakan gini, karena sebagai generasi muda kita punya kewajiban untuk mengajak kepada Islam atau berdakwah. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, terkadang kita itu dikatakan sebagai so alim, so suci. Secara tidak langsung itu kan menurunkan mental kita. Padahal kan kita punya kewajiban bagaimana istilahnya itu mengajak orang lain untuk kepada Islam gitu. Tapi ketika dalam pelaksanaannya kita dikatakan sok suci, sok alim, secara tidak langsung kan itu menurunkan mental kita. Jadi mungkin ada solusi dari Gus, bagaimana kita bagaimana kita cara mengajak teman-teman seperti apa? Mungkin seperti itu. Ya, yang perlu kamu pahami sih Fauzi, tidak semua orang harus sependapat dengan kamu. Tidak semua orang harus suka sama kamu. Kalau nunggu semua orang suka dulu sama kamu baru dakwah, kamu dakwahnya kapan? Kayak saya ngajak sholat orang mabuk, orang teriak-teriak, orang mabuk kok diajak sholat? Kan sholatnya nggak diterima sama Allah 40 hari. Kan ada hadis yang menyatakan seperti itu. Saya jawab, ditompo ora urusannya cangkemu. Saya bilang begitu. Tapi urusannya karo pangeranku. Tidak semua harus senang sama kita.
Orang jalan saja kesandung kok, masa dakwah nggak pada halangan, kan nggak asik. Nah, kamu main ke pondokku, sana ke Jogja, tak kasih ilmunya, biar kamu panjang dikit tubuhnya ya. Ya lanjut. Lagi calon guru rupane kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus, nama saya Ronald. Siapa? Ronald. Iya Pak. Kok jenenge luwih apik daripada Raine ngono ya. Jadi gini Gus, ingin menanyakan tadi sempat Gus menceritakan tentang perjuangan Gus itu menghadapi dakwah yang malam itu dikomentari oleh beberapa kiai yang memang itu dalam artian mendesakan agama. Saya teringat di pulau saya sendiri itu ada jamaah tabligh dan memang mereka itu tugasnya memang berdakwah. Kurang pasti sih, saya kurang tahu itu apa paham dari Aswaja atau yang lain. Tapi yang jelas, maaf ya. Tapi yang jelas itu mereka dihina oleh orang-orang yang memang itu dari kaum kita sendiri, kaum NU, MWCNU. Di sana ada MWCNU yang menghina itu orang-orang MWCNU. Seperti itu Gus. Dan saya ingin tanya, NU di sini katanya tadi bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada negara Indonesia, dan itu mengabdinya itu seperti apa? Sedangkan orang yang berdakwah saja itu orang NU masih bisa menghina kepada orang yang berdakwah itu Gus. Begitu. Terima kasih. Yang menghina orang MWCNU. Orang NU, MWCNU. Terus menurut kamu tanggapan Gus Miftah bagaimana begitu? Iya, seperti apa? Maksudnya mengabdinya NU ini seperti apa di negara Indonesia? Katanya Gus dari awal tadi kan kita orang NU ini bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bentuk seperti pengabdian apa? NU kepada NKRI itu adalah hubul waton minal iman. Apakah mencintai negara itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Jelas. Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, di sana dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbuna ila Makkah wa asyad. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Lah cintanya orang NU kepada NKRI adalah hubbul waton minal iman. Hubul waton minal iman itu tidak hanya sekedar rasa cinta, tapi nasionalisme. Tanggal 23 September kemarin saya umroh, hari kemerdekaan Arab Saudi. Orang Arab Saudi mencintai negaranya bagaimana? Al-watoni fi kulubina. Negara kami ada di dalam hati kami. Jadi kalau kamu mencintai orang Indonesia, NU mencintai Indonesia, kemudian ada kasus MWCNU di NTT, ya itu kasuistiknya terlalu kecil bro. Kan juga ada orang NU yang ngasih kayak aku. Terus itu hubungannya dengan orang NU yang menghina yang orang berdakwah ini ya? Ya perlu kita tabligh. ingatkan. Bagi saya jamaah tabligh itu baik. Mereka juga syiar kok. Tidak semua orang harus seperti saya dakwah di dunia malam. Kamu nggak akan kuat, kan kamu ngacengan, nggak kuat kamu. Ya baik Gus, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tambahi. wabarakatuh. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi didapatkan banyak orang. Tapi fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi dosen kayak Gus Sodik, dosen terbaik, mahasiswa terbaik, kiai terbaik, itulah fastabiqul khairat. Itu. Ayo belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys. Nama saya Ahmad Faiz Gus. Saya dari Madura. Pertanyaan saya, terkadang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang paling sulit itu untuk memulainya kan. Pas itu saya sudah pengalaman sendiri. Terkadang termasuk pada toleransi juga. Untuk toleransi kepada orang lain, terkadang saya sudah merasa sulit karena tiap hari sudah enak melihatnya gitu Gus. Iya. Terus terkadang setelah saya itu berani untuk memulainya, terkadang orang-orang dekat saya itu berpikiran negatif begitu. Bagaimana solusi sambian untuk mengatasi cara memulainya begitu Gus? Terus untuk menyingkapi atau membungkam perkataan-perkataan orang yang negatif kepada kita begitu. Ya. Terima kasih. Kamu tahu nggak? Yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada itu orang kecil ngomongin orang besar. Nggak ada orang besar ngomongin orang kecil. Yang ada yang di belakang ngomongin yang depan. Nggak mungkin yang depan ngomongin yang belakang. Yang ada Faiz ngerasani Jokowi, nggak mungkin Jokowi ngerasani Faiz. Kalau ada orang membicarakan kamu di belakang kamu, itu artinya hidupmu selangkah lebih maju daripada mereka. Selesai. Santai aja bro. Itu Is ya. Saya doakan istrimu cantik.
Ya tetap janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini luar biasa, kopiahnya NU, saya doakan masuk surga kamu. Kopiahnya. Nama saya Imam Ali Maksum dari Madura juga. Madura juga. Pertanyaannya tentang toleransi, Gus. Kemarin di media itu tentang film yang baru rilis NU, The Santri. Itu katanya konsep banyak dari komentar-komentar kiai lain di media, di YouTube terutamanya, itu merupakan toleransi yang berlebihan. Kami minta pencerahan dari Gus Miftah, batas-batas toleransi versi NU yang benar itu seperti apa, Gus? Ya. Terima kasih. Persoalan ibadah nggak bisa dicampur. Lana amaluna walakum amalukum. Kita ke masjid, mereka ke gereja. Pertanyaannya, boleh nggak orang masuk gereja? Ini khilafiyah. Ada dua kelompok besar, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Lah saya itu malah justru menyoroti bukan hal itu. Jangan nonton film The Santri. Lah ternyata mereka punya film sendiri, The Hayya. Makanya bagaimana supaya mereka bisa akur? Gampang, bikin film lagi. Judulnya apa? Hayya ala Santri. Wah itu pas itu. Hayya ala Santri. Jadi kalau saya, lakum dinukum waliyadin, persoalan ibadah tidak bisa dicampur aduk. Nanti kalau persoalan ibadah dicampur aduk bahaya, Mas. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lah itu nggak boleh. Carane nganggo wong Kristen mangane dongane karo wong Islam. Kalau sekedar masuk gereja, kayak saya tanya konteksnya, wirda itu masuk ke gereja dalam rangka apa? Itu bukan ibadah. Itu pas ada perayaan. Artinya apa? Ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah mencampur adukan agama, ibadah nggak boleh. Tapi kalau sekedar seperti itu, saya biasa menghadiri perayaan Natal. Karena tetangga saya pendeta. Orang Islam lucu, mengharamkan pohon cemara karena lambang Natal. Coba kamu lihat, sejak kapan benda mati punya agama? Saya pernah bikin YouTube, kamu lihat di channelnya Mas Deddy Corbuzier. Ada seorang komedian namanya Coki Muslim, orang Madura juga. Masak daging babi dicampur dengan kurma. Diancam mau dibunuh. Katanya apa? Penistaan agama. Saya ditanya sama Dedi, penistaan bukan Gus? Tidak. Kenapa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi pasti Kristen, kalau kurma Islam. Enggak. Kesalahan mereka cuma satu. Gara-gara mereka mengatakan apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan nggak mungkin anakmu. Jadi gitu loh ya. Kalau ritual nggak ada masalah, tapi kalau ibadah jangan. Ya lanjutnya. Nuwun sewu Gus. Wah ini Jawa lagi cangkemnya ini. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Narozak dari FK Unisma, asal Magetan, Jawa Timur. Izin bertanya Gus, kan kebetulan kalau di Unisma itu setiap sebelum memulai kuliah itu membaca sholawat Nuril Anwar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya kita tinggal di perumahan yang rata-rata itu bukan orang NU, dan kita kebetulan punya hajatan untuk sholawatan atau maulidan atau tumpengan di rumah kita. Nah, untuk menjaga ukhuwah tersebut, apakah sebaiknya kita mengundang tetangga kita yang bukan NU tersebut atau tidak? Tetap diundang. Dia datang atau enggak itu urusan dia. Kamu punya sego, diwenehi. Biasanya mereka enggak mau datang tapi berkatnya mau. Yang lucu itu ceritanya siapa? Abu Nawas. Abu Nawas tonggone selamatan enggak diundang. Akhirnya Abu Nawas pinter, tonggone selamatan keluar dari rumahnya bawa lendang. Joget-joget di hadapan yang punya selamatan, yang punya hajat. Akhirnya apa? Debunya masuk ke rumah. Tuan rumahnya marah-marah. Hei Abu Nawas, kamu itu orang tua apa anak kecil? Ditanya sama Abu Nawas. Lah menurut jenengan, ya orang tua. Apa jawaban Abu Nawas? Kalau orang tua kenapa nggak diundang selamatan? Tetap diundang bro. Saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Gak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Belas ratawono selamatan tak kandani. Begitu saya kembali ke orang NU, saya menikah dengan orang NU gemuk. Kenapa? Susunya cocok.
Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, lemu aku 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU lemu? Soalnya wong NU didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelala sing loro mati mangan meneh 7 dina, undangan ra apa-apa. Nah lho, masih nganti rupane kaya besek kabeh ya lho. Ayo. Matur suwun. Ayo dua terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Saya dari PKAY Pondok PKI. PKAY. Oh, PKI. Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin, Gus. Pondok Ainul Yakin. Ada 2 pertanyaan. Ini pertama kan Allah tuh adil ya, Gus ya? Hah? Allah tuh adil. Adil. Kalau adil kamu dipateni bisa gue. Misalkan kalau laki-laki nanti masuk surga dapat bidadari, Gus ya? Nah, kalau cewek dapat apa, Gus? Nah, lalu kedua, tanggapan Gus masalah yang cadar sama cingkrang. Ya, terima kasih Gus. Cewek dapat apa? Cewek bagian dari bidadari di surga. Oh, yang mereka besok tidak akan pernah mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Bagaimana tanggapan saya tentang cingkrang? Saya kemarin diundang TV One untuk berbicara itu. Saya bilang, saya tidak setuju ketika radikalisme ketika cingkrang, jenggot, cadar diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak setuju kalau cingkrang, cadar, jenggot itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Menurut saya, memerangi radikalisme itu di ide, pemikiran, keyakinan, gagasan, bukan di penampilan. Saya punya teman cingkrang, cinta dengan NKRI. Maka bagi saya memerangi radikalisme cukup dengan 2 hal, dibina atau dibinasakan, selesai. Kalau mau diajak ngomong, gak bisa dibuat diam sekalian. Ngono bro, galak titik aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarifah Nurhanifah Al-Atas dari ya Riau. Allah. Syarifah Nurhanifah Al-Atas. Oh, Al-Atas. Syarifah ini ya, Masya Allah. Duriahnya Rasulullah, subhanallah. Saya dari Riau, Gus. Dari Riau. Riau. Mohon maaf menyimpang dari tema. tema. Gak apa-apa Mbak Syarifah, menyimpang tami tema gak apa, yang penting keluar dari dalam hatimu. Iya. Monggo Syarifah, monggo. Alhamdulillah, saya mohon doanya Gus untuk bapak saya, Said Usman Al-Atas. Sudah 10 tahun sakit, jadi belum ada kesembuhan. Sekarang sudah finalnya. Jadi saya cuma mohon doa untuk kesembuhan bapak Sayyid saya. Usman Al-Atas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kabul ya Syarifah ya. Makasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup dengan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya curiga kalau setiap pagi anak-anak cuma baca Nuril Anwar, bukan karena cinta dengan Nuril Anwar, tapi karena memang hafalnya cuma itu tok barangkali ya. Sebelum sholawatan, sebagai kata penutup, saudara-saudara sekalian, atas apapun yang terjadi dengan bangsa Indonesia hari ini, ingatlah, saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spionnya? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Yakinlah, masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illa
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arzuqna istiqamah Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin